Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Algoritma Strategi RA akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Brute Force Algorithm Implementation for Traveljoy Traveling Recommendation System dari Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Dengan anggota tim, Putri Olivia Nuraini dengan NIM 121450009, Ki Agus Afitra Muhammad Akbar 119160055, Maria Gracia Huta Barat 121450057, Pramudia Wibowo 121450030, dan Husni Nafa Mubarok 121450078. Pada presentasi kali ini meliputi pendahuluan yang dibacakan oleh saya, teori dasar dibacakan oleh Ki Agus, metodologi dibacakan oleh Maria, hasil dan analisis dibacakan oleh Pramudia, dan kesimpulan dibacakan oleh Husni. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Artikel yang berjudul Brute Force Algorithm Implementation for Traveljoy Traveling Recommendation System ini berisi penerapan algoritma brute force pada aplikasi Traveljoy. Aplikasi Traveljoy ini berfokus pada tempat-tempat yang layak dikunjungi di Melaka, yang merupakan salah satu wilayah wisata paling populer di Malaysia. Penulis menerapkan konsep traveling salesman problem dengan algoritma brute force pada aplikasi Traveljoy dengan tujuan untuk membantu wisatawan dalam merencanakan rencana perjalanan mereka di Melaka dengan menentukan urutan tempat yang dikunjungi untuk mencapai durasi terpendek. Selanjutnya, teori dasar akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk teori dasar, pada artikel yang kami review, di sini penulis menjelaskan teori dasar tentang brute force yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem rekomendasi perjalanan untuk aplikasi Traveljoy dalam konsep traveling salesman problem atau TSP. Algoritma brute force sendiri diterapkan dalam menentukan durasi waktu paling sedikit bagi wisatawan mulai dari lokasi saat ini menuju tempat yang menarik dan kembali lagi ke lokasi saat ini. Algoritma brute force sendiri adalah metode sederhana yang melibatkan percobaan semua kemungkinan solusi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sistem rekomendasi perjalanan, algoritma brute force mungkin digunakan untuk mencoba semua kombinasi perjalanan yang mungkin dan memilih yang terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Baik, selanjutnya untuk metodologi akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, masuk ke metodologi. Pada bagian metodologi, penulis menggunakan metodologi Mobile Development Life Cycle atau MIDLC. Penulis menggunakan metodologi tersebut karena MIDLC mempunyai konsep yang mampu menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada dalam waktu yang singkat dan memiliki kesesuaian dalam mengembangkan aplikasinya. Bagian terbaik dari metodologi ini adalah memungkinkan proses berkelanjutan antara persyaratan, pengembangan, dan pengujian hingga prototipe akhir selesai. Penulis membagi metodologi menjadi 3 bagian, yaitu diagram kasus, alur kerja sistem Traveljoy, dan implementasi algoritma brute force. Berikut ini merupakan gambar dari diagram kasus. Sedikit penambahan untuk diagram kasus ini, di mana kami menggambarkan interaksi antara travel dan admin dengan sistem rekomendasi traveling, seperti pada layar. Penggunaan diagram kasus ini bertujuan untuk menunjukkan urutan aksi dan interaksinya, sehingga dapat memahami interaksi antara pengguna dan sistem dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah gambar diagram alir. Metodologi yang kami pakai selanjutnya ini, seperti yang ada di layar, adalah diagram alir, di mana kami menggunakan diagram alir ini untuk memvisualisasikan urutan suatu proses dalam suatu sistem dengan menggunakan berbagai jenis simbol yang mengandung informasi. Diagram alir yang dibuat oleh kami memiliki urutan yang tepat dari sistem rekomendasi Traveljoy yang dikembangkan, dimulai dengan pemilihan POI yang diminati oleh traveler. Kemudian lanjut ke hasil dan analisis. Bagian hasil dan analisis mencakup hasil dan temuan dari sistem rekomendasi Traveljoy.
Penulis memberikan hasil dari dua pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian reliabilitas. Yang pertama, pengujian fungsionalitas. Pada pengujian ini, penulis menguji sistem dalam fungsionalitas dengan menggunakan pengujian kasus pengguna yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi sistem memenuhi persyaratan dan beroperasi dengan baik dan benar untuk admin maupun wisatawan. Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis, sistem memenuhi persyaratan dan beroperasi dengan baik. Yang kedua, pengujian keandalan atau pengujian reliabilitas. Penulis melakukan pengujian keandalan yang melibatkan dua jenis keandalan dengan membandingkan TravelJoy dan Google Maps. Yang pertama, penulis membandingkan durasi waktu yang ditempuh antara TravelJoy dan Google Maps. Yang kedua, penulis melakukan validasi terhadap hasil rekomendasi dari TravelJoy menggunakan perhitungan algoritma brute force secara manual. Pada uji keandalan, dengan membandingkan durasi waktu yang ditempuh antara TravelJoy dan Google Maps yang dilakukan penulis, didapatkan kedua aplikasi tersebut menampilkan nilai yang sama, yaitu 26 menit. Hal ini merupakan keandalan sistem rekomendasi TravelJoy. Pada bagian kedua, pengujian reliabilitas penulis melakukan validasi terhadap hasil rekomendasi dari TravelJoy pada perhitungan manual menggunakan algoritma brute force. Didapatkan hasil perjalanan yang mungkin dari beberapa lokasi dan durasi perjalanan tersebut dengan durasi total tercepat yaitu 65 menit. Sedangkan hasil durasi rekomendasi dari TravelJoy menunjukkan dengan rute yang sama membutuhkan waktu 67 menit. Terdapat perbedaan 2 menit. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh penggunaan Direct Application Program Interface atau API dalam sistem TravelJoy, berbeda dengan Google Maps yang menggunakan GPS. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil metodologi dan juga pengujian fungsionalitas serta reliabilitas yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa algoritma brute force untuk sistem rekomendasi TravelJoy menggunakan pendekatan TSP atau Traveling Salesman Problem dapat membantu wisatawan yang akan berkunjung ke Malaka untuk merencanakan perjalanan mereka dengan memperhitungkan biaya dan rute yang ditempuh. Hasil penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan estimasi berapa lama mereka akan tinggal pada setiap POI yang dipilih sehingga dapat memberikan estimasi yang lebih akurat. Baik, kesimpulan menjadi penutup presentasi dari kami. Kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video presentasi kami.